Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di Kementerian Agama Republik Indonesia dan sesaat lagi akan berbincang dengan Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi mengenai makna dan juga pesan untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Langsung saja kita akan mengobrol bersama beliau yang sudah hadir di sini. Halo, Assalamualaikum Pak Fakhrul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Pak Fakhrul gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak, pandemi ini makin sibuk atau bagaimana? Ya biasa saja lah, cuman kegiatannya agak sedikit berbeda itu saja. Tapi yang penting sehat kan Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak Fakhrul, kita boleh ngobrol lebih lanjut khususnya mengenai Idul Adha, tapi boleh sambil membelakangi foto-foto para menteri agama boleh, itu ya Pak ya? Ini tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Oke, terima Betul, kasih Pak ya. atas waktunya. Iya. Pak Fakhrul, sambil Ya. berbicara mengenai pelaksanaan Idul Adha tahun ini, nah sambil melihat sejarah-sejarah nama menteri agama dari tahun ke tahun nih Pak. Iya betul, ini tokoh-tokoh yang luar biasa ini yang meletakkan landasan-landasan di bidang penataan agama di Indonesia gitu ya. Pastinya. Nah Pak Fakhrul, saya ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana sih perayaan Idul Adha khususnya untuk Bapak dan keluarga Bapak, apa saja ritualnya Pak? Wah, kalau ngomong Idul Adha paling utama kalau di keluarga saya makannya. Pasti kuliner ya Pak? Nah, makan paling utama tempat kami meskipun sedikit pasti gulai kambing pasti ada. Kalau Idul Adha pasti begitu ya. Jadi itu makanan favorit dari semuanya? Favorit. Kalau lontong gitu-gitu masih ada juga nggak Pak? Ada juga, tapi ya gulai kambing nggak pernah ketinggalan kalau Idul Adha. Oke, Iya. nah terus kemudian Pak Fakhrul, kalau untuk pelaksanaan Idul Adha di tahun ini begitu kan, kita di tengah pandemi. Iya. Ada perbedaan ritual nggak sih Pak? Kalau dibandingkan Idul Adha tahun yang sebelumnya pasti beda. Tapi kalau dibandingkan dengan Idul Fitri, situasi saat ini kan kita sudah lebih katakan lebih maju lah di bidang masalah COVID-19 ini ya. Sehingga dengan demikian ya sekarang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Idul Fitri yang lalu. Kalau Idul Fitri yang lalu kan kita anjurkan semua umat Islam untuk sholat Idul Fitri di rumah saja gitu kan. Karena kalau ke lapangan masih situasinya masih belum begitu baik. Tapi kalau skalanya saat ini sudah agak lumayanan, sehingga kita bolehkan mau di lapangan boleh, di masjid boleh, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh pemerintah daerah setempat. Berarti tempat itu sangat gawat, tidak boleh lah di situ. Kalau aman berarti daerahnya boleh ya Pak? Boleh, sama-sama di masjid atau di lapangan begitu boleh. seperti Idul Adha tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Oke, Pak Fakhrul, kita mau berbicara lebih dalam lagi mengenai makna Idul Adha dan juga pesan dari Pak Fakhrul sendiri untuk rakyat Muslim di Indonesia. Boleh, Tapi kita pindah tempat lagi boleh Pak ya? Boleh dengan di situ senang ya hati. Pak? Iya, dengan senang hati. Pemirsa, saya masih bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Pak Fakhrul, kita lanjut bicara mengenai masalah Idul Adha. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih Pak, makna Idul Adha dari seorang kacamata Pak Fakhrul sendiri apa? Kalau Idul Adha ya kebetulan saya punya kenangan. Kebetulan saya sudah pernah naik haji 2 kali ya. Dan dua-duanya itu ada peristiwa di Mina. Tahun 75 itu peristiwa kebakaran tenda di Mina. Kemudian tahun 90 masalah terowongan Mina. Jadi kalau masalah kenangan saya punya kenangan kuat. Tapi terlepas daripada itu ya kalau bicara tentang kenangan Indonesia ya tentu aja kumpul-kumpul, sholat takbiran, sholat Idul Adha sama-sama keluarga, pulang ya makan-makan gitu sambil berdoa gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita harus memperingati Idul Adha di tengah pandemi, ada perbedaan. Mungkin biasanya kita bisa lebih bersama, bersilaturahmi, tapi saat ini kita terbatas karena ada pandemi virus corona. Nah itu bagaimana Pak menyikapinya? Karena kan apakah itu mengurangi esensi dari pelaksanaan dan makna Idul Adha sendiri itu Pak? Kita harapkan tidak. Kali ini kan sebetulnya dihadapkan karena sebelumnya kan kita ada sholat Idul Fitri yang lalu ya. Pada saat itu COVID-19-nya masih lebih ganas lah katakan dalam tanda petik ya. Sehingga pada saat itu umat Islam kita anjurkan untuk sholat Id di rumah saja. Kemudian tidak mudik. Kemudian juga usahakan sholat Id dengan keluarga di rumah dan menaati ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Tapi saat ini kita sudah berada pada situasi yang lebih maju. Kalau istilah kita adaptasi dengan kebiasaan baru. Kalau Bapak Presiden mengatakan ini masyarakat produktif aman COVID. Nah, dalam situasi ini kita sudah lebih maju sedikit. Kali ini kita bolehkan untuk sholat Id di lapangan atau di masjid
dengan catatan kecuali di tempat-tempat tertentu yang Pemda setempat tidak membolehkannya. Kenapa? Ya pasti karena situasi di situ masih sangat, katakanlah wabahnya masih sangat tinggi. Di luar itu silakan, tapi tentu saja menaati ketentuan-ketentuan protokol kesehatan gitu. Tapi yang berbeda dari Idul Adha juga kan biasanya kan kita tuh ada saling berbagi di sini Pak, berbagi daging kurban. Nah, masyarakat biasanya sangat menunggu dengan antusias dan berbondong-bondong. Sekarang ada pandemi seperti ini begitu terbatas. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah tidak mengurangi esensi nilai berbagi saat Idul Adha? Enggak, malah kita bolehkan potong kurban boleh, potong hewan, tapi di tempat terbuka. Juga menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku, jaga jarak misalnya, kemudian masing-masing bawa alat-alat masing-masing, jangan meminjam pisau misalnya, jangan. Jadi semua harus lebih tertib sesuai protokol kesehatan. Nah, tentang dagingnya, pembagian daging, satu, kami anjurkan supaya lebih banyak untuk fakir miskin. Kita tahu kalau kurban Idul Adha ini kan istilahnya sunnah yang dianjurkan. Oleh sebab itu makanya dagingnya itu boleh satu untuk keluarga kita sendiri, boleh untuk tetangga-tetangga, teman-teman boleh, kemudian yang lainnya untuk fakir miskin. Tapi karena kali ini jumlah kaum miskin menjadi lebih banyak, maka kita anjurkan juga supaya lebih banyaklah diberikan kepada fakir miskin. Kalau untuk tetangga-tetangga dan teman-teman, ya kalau memang dia sudah berpunya atau tidak miskin, dan lebih baik dia tidak usah dialihkan ke fakir miskin aja. Tapi kita anjurkan juga supaya itu diantarkan. Jangan mengundang datang, nanti datang gerombol lagi, tidak bisa menjaga jarak begitu. Iya, itu yang memang harus masih diperhatikan. Betul, ya Pak ya. gitu, Nah, tidak hanya kebijakan di saat Idul Adha di tengah pandemi ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada berbagai kebijakan lain seperti kebijakan haji, kemudian kebijakan pelaksanaan ibadah saat Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri kemarin. Nah, dari semua kebijakan-kebijakan Kementerian Agama di tengah pandemi ini, waktu itu yang paling sulit untuk diaplikasikan itu apa sih Pak? Kalau menurut saya yang dulu aja pada saat Idul Fitri, karena orang waktu itu masih semangat-semangat mau sholat di lapangan ya. Meskipun kita bilang wabahnya masih tinggi, memberikan pengertian ke mereka sangat sulit waktu itu ya. Tapi akhirnya ya karena kita minta pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh ormas Islam, kemudian juga majelis ulama untuk bisa ikut membantu menghimbau ke pimpinan-pimpinan daerah juga, ya alhamdulillah boleh dikatakan tertaati itu. Tapi memang itu kelihatan sekali bahwa perlawannya cukup kencang. Tapi kalau kali ini kan katakanlah lebih memudahkan dibandingkan Idul Fitri yang lalu. Saya kira akan lebih taat. Pada saat sholat juga kita garis bawahi tentang aturan-aturannya sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya kan sudah kita bolehkan sholat jemaah di masjid. Sehingga protokol kesehatan itu buat mereka menjadi nggak asing lagi. Sebagai contoh, sebelum masuk harus melalui pengecekan suhu, bawa masing-masing sajadah, jaga jarak, jangan terlalu lama di tempat ibadah, tapi tidak mengurangi rukun ibadahnya. Katakanlah khotbahnya agak diperpendek sedikit, mungkin seperti itu. Tidak bersalaman, tidak bercipika-cipiki gitu ya. Kan itu sudah pernah kita garis bawahi pada saat dibolehkan sholat jemaah di masjid. Sehingga mungkin nggak terlalu aneh lagi buat mereka gitu, tapi tetap aja kita tekankan ulang gitu. Sudah mulai terbiasa ya. Sudah mulai terbiasa gitu ini. ya. Sebenarnya tapi apa yang menjadi fokus utama dari Kementerian Agama dalam setiap mengambil kebijakan Pak? Ya tentu saja keselamatan dan keamanan jemaah dalam ini ya. Bagaimana mereka bisa sholat, melaksanakan ibadah dengan baik, tapi aman COVID, itu garis bawahi. Ibadah baik, aman COVID. Nah, kita berbicara mengenai haji juga, ibadah haji yang memang puncaknya itu saat perayaan Idul Adha juga ya Pak ya. Kan data dari Kementerian Agama sendiri ada sekitar 221.000 jemaah calon haji yang gagal berangkat tahun ini. Banyak dari mereka yang merasa kecewa begitu, apalagi yang sudah lanjut usia. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Kecewanya dalam arti bahwa sebetulnya udah ingin berangkat kok nggak berangkat gitu ya. Tapi kalau dihadapkan kepada situasinya di COVID-nya di Saudi, memang mereka bilang ya memang pantas daripada kita ke sana ketularan penyakit begitu ya. Memang kita akan sampaikan ke mereka itu, ke beliau-beliau itu dengan hormat ya, kita mohon sabar. Kita semua sangat ingin supaya haji bisa berangkat, tapi situasi COVID-nya kan tidak memungkinkan. Tapi satu kita garis bawahi, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan kalau kuotanya masih sama tahun depan seperti tahun ini, maka insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan berangkat semua.
Tapi kalau kotanya kemudian dibatasi oleh Saudi karena mungkin ada keadaan COVID yang belum selesai juga dengan tuntas, kita akan menyesuaikan dengan situasi itu. Tapi percayalah, kita harus terapkan dengan adil. Artinya dengan adil, pasti yang lebih dulu pendaftar ya pasti akan tidak mungkin dikalahkan oleh yang mendaftar belakangan. Kita coba seadil mungkin. Kedua, kita garis bawahi bahwa uang bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan ada yang hilang 1 sen pun. Semua utuh. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa membutuhkan biaya pelunasan itu, bisa diambil kembali kapan saja. Gitu. Oke, tapi Pak Fahrul, waktu itu kan setelah Kementerian Agama mengambil keputusan itu lebih awal untuk pelaksanaan ibadah haji ini, membatalkannya lebih awal. Padahal waktu itu pemerintah Arab Saudi belum memutuskannya. Nah, apa sih waktu itu yang menjadi dasar dari Kementerian Agama untuk memutuskan lebih awal? Keamanan dan keselamatan jemaah. Kalau Saudi kan berada dari Saudi, dia bisa ngambil keputusan kapan aja. Kalau kan kita hitung bahwa kalau situasi COVID seperti ini, maka dia butuh waktu juga diam dulu, dia datang lebih awal gitu ya. Kemudian dia mesti isolasi dulu 1 minggu, di sama haji 1 minggu lagi, sampai di Saudi juga begitu lagi 1 minggu lagi di sana sebelum mulai jemaah haji. Sehingga kita hitung-hitung butuh waktu yang panjang. Jadi kalau kita berangkatnya atau kepastiannya agak terlambat, maka kita nggak bisa apa-apa. Dan kalau kita paksakan, pasti kita merugikan keselamatan dan keamanan jemaah. Pak Fahrul, sebagai penutup boleh diberikan pesan kepada seluruh umat muslim di Indonesia yang akan merayakan Idul Adha. Silakan Pak. Alhamdulillah kita kali ini Idul Adha sudah dalam situasi yang lebih baik dibandingkan Idul Fitri yang lalu. Tapi dibandingkan dengan Idul Adha sebelumnya tentu saja kita agak berbeda. Kita Idul Adha yang dulu kan belum ada COVID, sekarang sudah ada COVID-19. Mau tidak mau kita menyesuaikan. Tapi karena situasi sudah lebih baik, maka kita bisa sholat di lapangan, bisa sholat di musola, di masjid. Kami garis bawahi, tolong taati betul protokol kesehatan yang berlaku. Saya kira jemaah sudah sangat hafal, betul-betul dalam keadaan sehat, bawa masing-masing, jaga jarak, kemudian tinggal terlalu lama di tempat ibadah, mengurangi rukun ibadahnya. Kemudian jaga dalam masalah potong korban, silakan. Kita anjurkan juga sesuai yang berlaku protokol kesehatan. 1, misalnya jaga jarak, kemudian bawa alat masing-masing. Kemudian kami pesan tentang hewan daging kurbannya. Kan menurut aturan agama bisa untuk keluarga kita sendiri, bisa juga untuk tetangga-tetangga, teman-teman dekat, kemudian fakir miskin. Tapi dalam situasi saat ini ya kami sarankan, kami himbau untuk lebih banyak untuk fakir miskin saja. Kalau teman-teman tetangga-tetangga yang memang sudah mampu, tidak usah dikasih, nggak apa-apa, mereka sangat paham. Mari kita nikmati sama-sama Idul Adha kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa situasi lebih maju, dan kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan mencabut wabah COVID-19 ini dari bumi Indonesia gitu. Amin. Mudah-mudahan umat muslim bisa menerimanya dengan ikhlas juga Pak, dan juga tidak mengurangi esensi dari ibadah Idul Adha tahun ini. Terima kasih Menteri Agama Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi sudah berbagi informasi di sini. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lain untuk Anda.